Yo, kembali lagi bersama saya Christopher di channel Kalosa Gadget. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Jadi kali ini kita akan mereview Asus VivoBook Pro atau Asus Creator yang paling tinggi, yaitu ini VivoBook Pro 16X OLED dan layarnya sudah menggunakan resolusi 4K. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita tonton videonya terlebih dahulu. Ini adalah Asus VivoBook Pro 16X M7600QE OLED 913. Prosesornya menggunakan Ryzen 9 5900HX. Ini seri prosesor performance tertinggi dari Ryzen 5000 series dan juga dibekali juga dengan dedicated graphics RTX 3050 Ti. Operating sistemnya menggunakan Windows 11, dibekali juga dengan Office Home Student 2021 dan untuk harganya ada di Rp20.999.000 dan dibekali dengan garansi selama 2 tahun. Kalau ngomongin desainnya ini sebenarnya masih sama persis seperti VivoBook Pro yang lainnya dan mungkin kalian bisa lihat untuk pembahasan detailnya ada di card yang ada di atas. Tapi dia ini menggunakan layar ukuran 16 inch, jadi tentu saja untuk bodinya juga lebih besar dan di area sebelah kanan ini terdapat numpad untuk kalian bisa gunakan input angka dengan lebih mudah juga. Dimensi laptop ini ada di 36,05 x 25,9 cm dengan ketebalan di 1,89 cm serta bobotnya di 1,95 kg. Jadi ini bobotnya mirip dengan laptop gaming yang tipis. Jadi untuk skor desain kita bisa berikan skor 8 poin. Lanjut ke layarnya, dia berukuran 16 inch, jadi ini besar banget dengan resolusinya 4K 3840 x 2400 pixel, aspek rasionya di 16:10 dengan layarnya ini menggunakan panel OLED, jadi tentunya ini bakal luas banget untuk workspace kalian, bakal bikin nyaman banget. Color gabutnya di 100% DCI-PT dan sudah Pantone validated, jadi cocok banget untuk para editor foto ataupun video. Dan tingkat keakturan warnanya tuh oke banget. Tingkat kecerdasan layarnya ada di sekitar 500-an nits, jadi untuk kalian yang gunakan di ruangan semi outdoor juga masih aman karena tetap bakal kelihatan jelas untuk layarnya sendiri. Punya refresh rate di 60 Hz, tapi walaupun begitu ini tetap smooth banget. Nanti kalian mungkin bisa lihat di footage kita waktu main game, terutama untuk main FPS yaitu CSGO dan juga Valorant. Response time-nya juga cepat banget di 0,2 millisecond dan dia sudah mendukung teknologi display SDR 500 yang mendukung untuk True Black dan untuk tingkat dari kontrasnya sendiri itu di 1 juta banding 1. Dan dia menggunakan teknologi eye care juga yang dapat mengurangi 70% blue light yang itu berbahaya bagi mata dan sudah mengantongi sertifikasi TUV Rainland. Jadi untuk skor display ini nggak ada debat sama sekali, kita bisa berikan skor 10 poin. Untuk portnya di sini ada USB Type-C 3.2 Gen 1 yang sayangnya belum support untuk Thunderbolt 4 karena dia masih Ryzen 5000 series. Dan ada juga micro SD card reader untuk kalian bisa mindahin file foto ataupun video ke laptop ini supaya kalian lebih mudah untuk mengeditnya. Dan berikut adalah detail lengkap dari portnya. Untuk fiturnya sendiri dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.0. Lalu terdapat juga software Asus tempat kalian bisa mengatur banyak hal mulai dari mode power laptop dan terutama kalian bisa mengatur untuk OLED care supaya bikin layar OLED kalian ini nggak cepat burn in, dan juga ada Asus Eye Care di mana kalian bisa mengurangi untuk tingkat blue light-nya sehingga lebih aman untuk mata. Dan fitur unggulan dari Asus VivoBook Pro ini tentu saja adalah dial pad di mana ini kalian bisa mengatur untuk volume dan juga tingkat kecerdasan layar dengan lebih mudah tanpa harus menggerakkan jari kalian keluar dari area touchpad. Dan ini webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps, untuk hasilnya ya standar aja sih sebenarnya. Dan untuk keamanan kalian diberikan ada 2 lapis, yaitu yang pertama ada e-shutter manual di bagian atas ini. Dan yang kedua kalian bisa menekan function F10 untuk nonaktifkan kameranya, ada function F9 juga untuk kalian bisa mute mikrofon kalian. Jadi untuk skor fitur secara keseluruhan termasuk dari portnya juga kita bisa berikan skor 8,5 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya dan kita akan bandingkan juga dibandingkan dengan Ryzen 6000 series yang udah keluar kemarin, dan kita akan lihat apakah Ryzen 5000 series yang paling tinggi ini performanya itu beda sedikit atau beda jauh dibandingkan dengan Ryzen 6000 series yang baru keluar. Oke, langsung aja kita mulai dari prosesornya. Detailnya bisa dilihat di sini seperti biasa. Dia menggunakan AMD Ryzen 9 5900HX, seri tertinggi dari performance-nya Ryzen 5000 series dengan total 8 core dan 16 thread. Untuk base clock speed-nya ada di 3,3 GHz dan boost-nya di 4,6 GHz. Menggunakan fabrikasi 7 nanometer FinFET dengan L3 case di 16 MB dan TDP prosesor ini ada di 45 Watt. Dan untuk pengujian sintetis sendiri di R15 kita bisa dapatkan skor di 2036 CB.
Untuk R20 single core-nya ada di 524 poin, sedangkan multi core-nya di 4347 poin. Dan kita lakukan loop pick sebanyak 10 kali untuk R20 multi core-nya. Untuk menguji konsistensi tentunya kita dapatkan hasil rata-rata di 4412 poin. Ini cukup bagus, bahkan hasilnya bisa ada di atasnya single run dari R20 multicore. Dengan suhu CPU rata-rata ada di 88,5 derajat dan maksimum menyentuh 95 derajat. Ya ini memang kalau dilihat cukup panas, tapi sebenarnya angkanya belum merah, artinya belum sampai di suhu maksimum dari operating temperaturnya Ryzen 9 5900HX ini. Untuk pengujian rendering 3D menggunakan Blender sendiri, CPU rendernya kita bisa dapatkan waktu di 3 menit 28 detik. Dan berikut ini adalah grafik perbandingan kalau kita bandingin dengan Ryzen 7 6800H yang ada di Asus TUF 2022 kemarin. Dan bisa dilihat sendiri untuk perbedaan R15 dan R20 single core-nya itu nggak beda jauh, dimana R15 cuma beda sekitar 8% aja lebih lambat. Untuk R20 single core-nya di 9% lebih lambat. Sedangkan untuk R20 multicore-nya ini agak sedikit jauh, dimana perbedaannya di 15% lebih lambat untuk Ryzen 5 5900HX. Sementara untuk Blender CPU sendiri untuk waktunya itu bedanya cuma sekitar 18 detik, jadi ini nggak beda terlalu jauh. RAM bawaan laptop ini 16GB dual channel DDR4 dengan speednya di 3200 MHz, tapi sayang sekali ini semuanya onboard, jadi kalian nggak bisa upgrade RAM sama sekali. Sementara untuk storage dia menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 1TB dengan speed rate-nya ada di 3597 MB per second, sedangkan rate-nya 3082 MB per second. Ya untuk laptop harga 21 juta bisa dibilang kalau masih dapat SSD speed 2000-an tuh agak keterlaluan, tapi ini udah oke banget dapat speed yang di 3000-an. Untuk grafikan dia menggunakan dual graphics dengan integratednya AMD Radeon Vega Graphics dengan Vega 8. Dan dedicatednya RTX 3050 Ti dengan VRAM-nya 4GB, 128-bit dan TGP-nya di limit di 50 watt aja. Dan untuk hasil rendering video sendiri menggunakan Adobe Premiere, video 1 menit 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer, dia mampu mencatatkan waktu di 1 menit 47 detik. Dan ini kayaknya emang benar-benar laptop yang cocok banget untuk kalian bisa ngerjain video di 4K, karena selain bisa rendering dengan waktu yang cepat, layarnya juga udah mendukung banget untuk kalian editing di 4K. Selanjutnya untuk 3D rendering di Blender, GPU rendernya kita dapatkan waktu di 1 menit 20 detik dan ini termasuk waktu yang kencang untuk RTX 3050 Ti. Sementara untuk pengujian simulasi gaming sendiri menggunakan 3D Mark di TimeSpy kita dapatkan skor di 5272 poin. Sedangkan fast track-nya di 11198 poin dan dia masih bersaing dengan laptop-laptop yang menggunakan RTX 3050 lainnya. Sementara untuk stress test-nya udah lolos dengan 99,6%, suhu CPU rata-ratanya di 70-72 derajat, sedangkan GPU-nya di 67 derajat, artinya ini cukup adem untuk bisa jalanin stress test. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gaming realnya kira-kira kayak gini. Game yang pertama yaitu Dota 2 dengan settingan resolusi ini maksimum ada di 4K, dan untuk grafiknya kita buat full render dan rata kanan kita bisa dapatkan tembus di 80-an FPS, jadi ini oke banget. Nggak perlu kita coba di Full HD dan 2K, udah pasti bakal lebih kencang daripada ini. CSGO dengan setting resolusi di 4K dan juga grafiknya ada di high, kita bisa dapatkan masih ada di atas 100 FPS, sampai 110 sampai 111 FPS, dan ini tuh oke banget. Untuk load dari GPU udah dilihat sendiri udah sampai di 100% ya. Jadi memang untuk 3050 Ti ini kalau untuk mainin game di resolusi 4K memang bakal lumayan berat. Untuk CPU sendiri dia loadnya cuma di sekitar belasan persen aja. Valorant di 4K dan high untuk grafiknya kita bisa dapatkan tetap ada di kisaran 90 sampai 100-an FPS, dan ini ya nggak perlu ditanyakan lagi, untuk Ryzen 9 udah pasti kencang banget untuk mainin game satu ini. Game AAA sekarang mulai dari Far Cry 6 ini kita dapat settingannya untuk resolusi kita ada di Full HD 1920 x 1800 untuk bisa dapetin aspek rasio 16:10. Setelah itu untuk kualitas dari grafiknya sendiri kita ada di high, jadi masih cukup untuk VRAM-nya yang 4GB ini. Kita dapatkan kisaran 50-an sampai 60 FPS, dan ini lancar banget sebenarnya untuk main game satu ini. Untuk load dari GPU-nya bisa dilihat ada di 99%, sedangkan load CPU-nya sendiri masih ada di kisaran 20 sampai hampir menyentuh 30-an persen.
Terakhir untuk Assassin's Creed Valhalla kita juga pakai resolusinya di Full HD 1920 x 1200 untuk dapat 16:10-nya. Sedangkan untuk grafiknya sendiri kita cuma bisa sampai di medium untuk VRAM 4GB dari RTX 3050 Ti ini. Untuk FPS-nya bisa dilihat sendiri lancar di kisaran 60-an sampai 70-an FPS dan ini oke banget. Untuk load dari GPU-nya udah di 97%, sedangkan CPU-nya cuma di sekitar 20 sampai 30-an persen aja. Untuk custom gear kalian cuma bisa swap SSD bawaannya dengan SSD dengan speed yang lebih kencang, atau kalian bisa tambahkan storage-nya hingga jadi 2 TB. Dan berikut adalah footage lengkapnya. Overall untuk performance ini oke banget, walaupun di gamingnya terutama game AAA dia nggak bisa jalanin di 4K karena keterbatasan dari RTX 3050 yang cuma punya VRAM di 4GB aja, tapi kita cukup puas dan kita bisa berikan skor performance 8 poin. Untuk ujian data dan baterai kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office, lalu untuk power laptop kita buat di mode standar. Tingkat kecenderungan layar kita turunkan 50%, WiFi kita matikan, backlit keyboard juga kita matikan, dan kita dapatkan hasil yang lama banget yaitu di 10 jam 59 menit atau bisa dibilang 11 jam. Tapi ini hasil yang wajar karena untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas yang besar banget yaitu di 8000 mAh. Jadi untuk skor data dan baterai ini kita bisa berikan skor 9 poin. Kesimpulannya ini adalah laptop yang cocok banget buat kalian para content creator, terutama untuk video editor dan juga para colorist, karena keunggulan dari layarnya sendiri yang udah 100% DCI P3 dan juga resolusi yang sampai di 4K memungkinkan kalian bisa dapetin gambar yang kalian inginkan, dan cocok banget juga untuk kalian bisa editing film pendek di laptop ini. Dan daya tahan baterai juga salah satu keunggulan utama dari laptop ini, dimana dia bisa bertahan di 11 jam dibandingkan laptop gaming yang mungkin lebih powerful tapi daya tahan baterainya mungkin maksimum tuh cuma di 8-9 jam. Dan untuk fitur unggulannya dari Asus VivoBook Pro ini yaitu dial pad-nya, dimana kalian bisa ubah-ubah volume dan juga tingkat kesaran layar dengan lebih seamless lagi tanpa mengganggu pekerjaan kalian. Dan satu lagi, untuk kalian yang masih bingung sama performa dari Ryzen 5000 series dan 6000 series, kita udah bandingin juga tadi dan bisa dibilang perbedaannya tuh nggak terlalu jauh. Dimana Ryzen 6000 series itu lebih ditekankan pada integrated GPU-nya, dimana dia punya performa yang sedikit lebih powerful dibandingkan dengan GTX 1050. Dan untuk laptop ini sendiri setelah kita total dan kita bagi 5, kita bisa dapatkan skor di 8,7 poin. Segitu aja untuk review kita kali ini soal Asus VivoBook Pro 16X. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan semua sosial media kita juga tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik dan juga promo-promo apa aja yang sedang berlaku di store kita ini. Dan untuk kalian yang butuh untuk belanja keperluan IT mulai dari laptop ataupun peripheral lainnya, silahkan kunjungi store kita ada di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Kita juga ada di e-commerce untuk kalian yang ada di luar Malang. Silahkan bisa kunjungi kita, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD ID. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.